Shalom, jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini ya, kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa komsel secara bersama. Amin. Yuk, sebelum kita komsel secara bersama, lebih baik kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami masih bisa beribadah walaupun secara terpisah ya Bapa. Tapi kami mengerti dan memahami bahwa di dalam Roh-Mu kami tetap bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah komsel kami. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, sembunyikan kami di belakang salib-Mu sehingga kami tidak mencuri sedikit pun kemuliaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah saudara saat ini. Kita angkat pujian menikmati kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Biarkan kita menikmati kasih Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Katakan saat indah, ku berhadapan denganmu, menatap wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh hidupku, rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Lebih lagi katakan dengan segenap hati kita, sangat indah, indah. Kami berhadapan denganmu Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu Bapa, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan dengan segenap hati kita, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Lebih lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, mengubah hidup kami, urapanmu mengubah hidupku. haleluya, haleluya, Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, biarlah hanya dengan pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan padamu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang telah mencurahkan kuasanya, yang telah mencurahkan Roh Kudusnya bagi kami, untuk memampukan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk memampukan kami hidup dalam kebenaran-Mu setiap saat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hidup kami selalu mengasihi Engkau, hidup kami selalu tidak pernah berpaling daripada jalan-jalan-Mu, tapi kami hidup karena percaya pada janji Tuhan dalam hidup kami yang akan digenapi, percaya pada kuasa Tuhan dalam hidup kami yang akan memulihkan segala hidup kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar seluruh jemaat-Mu yang sedang menonton video ini ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, anak-anak mereka, biarlah keluarga jemaat-Mu Tuhan dalam mengenal firman Tuhan, mengerti kehendak Bapa dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah konsel ini dalam firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang terus rindu dan dengar kepada firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan Shalom bagi kita semua. Shalom. Halo, puji Tuhan, kita berkumpul kembali berjumpa dalam ibadah konsel gabungan pada saat malam hari ini. Ya, kita masih tengah membahas topik kita tentang setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dijelaskan di sana bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga membuahkan janji bagi kita bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu kita akan membahas satu topik firman Tuhan, yaitu manfaat kepenuhan Roh Kudus. Katakan manfaat kepenuhan Roh Kudus. Manfaat kepenuhan Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 37. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut,
dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reda perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam hamba-Mu, mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 32 Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta pertama kali terjadi di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul tadi dijelaskan pasal 1 ayat 1, Kisah Para Rasul pasal 2, di mana ketika Yesus sudah terangkat naik ke surga, disaksikan oleh para murid pada waktu itu, dan mereka adalah saksi semua yang telah diperbuat Yesus. Saksi tentang pelayanannya, saksi tentang kebangkitannya, saksi tentang kenaikannya ke surga, sehingga buah dari saksi itulah yang disampaikan kepada kita sampai pada hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mengapa kita penting mempelajari tentang pentingnya Roh Kudus dalam setiap hidup orang percaya? Karena Yesus sudah mengatakan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem dulu sebelum kamu menerima Roh Kudus. Itu perintah Tuhan Yesus sebelum Dia berangkat ke surga. Karena setelah Yesus berangkat ke surga, misinya Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa belum selesai. Misinya Tuhan Yesus untuk memuridkan orang, memuridkan bangsa-bangsa belum selesai. Misi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan penyakit fisik maupun penyakit jiwa belum selesai. Tetapi setelah kedatangan Yesus ke surga, Dia butuh kita, saya, dan jemaat Tuhan yang ada sedang di rumah pada hari ini. Katakan amin. Dan oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus sedang membutuhkan kita saat ini untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya, ini tugas yang sangat berat, Bapak Ibu. Bukan hanya semerta-merta kita menerima kuasa lalu hidup
seperti biasa, tidak, tetapi kita diperuntukkan menerima Roh Kudus itu supaya kita menjalankan misi Yesus. Katakan menjalankan misi Yesus. Misi Yesus itu sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Sampai sekarang belum selesai. Dan hanya orang-orang yang mempunyai hati seperti Yesuslah yang mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan membahas apa sih sebetulnya manfaat kepenuhan Roh Kudus itu, Bapak Ibu. Jika kita belajar dari teks Alkitab tadi, pada ayat 23 sampai 30, di sana dijelaskan bahwa mereka berkobar dalam doa. Katakan dulu, berkobar dalam doa. Sehingga ketika mereka berkobar di dalam doa, maka tanda yang mereka lihat apa? Loteng itu pun menjadi goyang. Hadirat Allah dinyatakan di sana, kuasa Roh Kudus dinyatakan di sana. Sehingga tanda-tanda dalam Kisah para Rasul pasal 2 dijelaskan bahwa mereka berbahasa lidah. Berbahasa lidah artinya itu tanda mereka sedang berdoa kepada Allah, mengucapkan bahasa yang tidak mereka mengerti diucapkan. Itu artinya apa? Kegenapan Roh Kudus sudah dicurahkan. Belum pernah ada pencurahan Roh Kudus sehebat itu semenjak dunia diciptakan. Luar biasa tidak, Bapak Ibu? Luar biasa sekali. Sangat luar biasa, sangat hebatnya. Sehingga muncul lidah-lidah api yang menggoncang suasana pada waktu itu. Memberi spirit, memberi gairah kepada mereka untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus, untuk menjadi saksi tentang pelayanan Yesus. Dan itu diestafetkan bagi para murid pada waktu itu. Dan mereka harus menerima Roh Kudus dulu supaya mereka bisa memberitakan Injil. Demikian juga saya dan saudara di hari-hari ini, Bapak Ibu. Mungkin di zamannya mereka seperti, tapi bagaimana dengan zaman kita sekarang? Apakah kita masih berkobar-kobar di dalam doa? Doa merupakan hubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Justru di masa-masa sulit sekarang ini, kita harus memperbanyak duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Masa-masa yang sulit ini kita harus banyak membuat diri kita itu banyak duduk di kaki Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Mari kita beri luangkan waktu kita kepada Tuhan untuk berdoa terus kepada Tuhan. Berdoa terus kepada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan mengajari kita, supaya hidup kita itu kembali lagi kepada Alkitab. Jika ada yang salah selama ini, kita bertobat. Jika ada yang keliru selama ini, kita berbalik. Jika ada dosa yang kita berbuat, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Baik itu kepada suami, mungkin kepada anak-anak, kepada saudara, bahkan kepada teman-teman kita yang bersinggungan dengan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Supaya dengan demikian doa kita itu mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, Bapak Ibu. Mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Jika kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan selama ini saya salah, selama ini saya belum sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita jangan lagi mau hidup dalam kekanak-kanakan, Bapak Ibu, tapi hiduplah dalam kedewasaan. Itu yang Tuhan mau sekarang. Mari, ketika engkau mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu, Roh Kudus akan memberi gairah. Katakan memberi gairah, memberi spirit yang baru.
membangkitkan gairah untuk berdoa. Berdoa senantiasa. Makanya Paulus juga mengatakan berdoalah senantiasa. Berjaga-jagalah. Karena hari-hari ini sekarang adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang ini adalah hari-hari yang membingungkan sekarang ini. Dan oleh sebab itu banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, mengoreksi diri kita masing-masing individu. Makanya oleh sebab itu doa menandakan keseriusan kita dengan Tuhan. Tandanya orang berdoa itu dia harus serius dengan Tuhan, serius dengan Tuhan setiap saat. Dalam perkara apapun dia harus mulai serius dengan Tuhan. Tidak lagi memperkarakan egonya, tidak lagi memperkarakan kedagingan dalam dirinya, tetapi apa sih maunya Tuhan yang harus saya lakukan di masa-masa sulit sekalipun. Itu maunya Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya biarlah ketika Roh Kudus kau alami dalam hidupmu, maka ada spirit yang baru Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Amin. Dan yang kedua, dalam ayat 31, ketika mereka sudah kepenuhan Roh Kudus, maka mereka berkobar dalam kuasa. Katakan berkobar dalam kuasa. Berkobar dalam kuasa. Kuasa dalam ayat ini ada dua, exousia dan dynamos. Jadi exousia ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mau menjalankan misi yang tadi yang saya katakan. Tadi sudah dijelaskan dengan mereka kepenuhan Roh Kudus itu mereka memberitakan Injil, menyembuhkan orang. Terus mereka melayani orang-orang yang berkekurangan, para janda, yatim piatu, orang-orang yang tidak mempunyai tempat, orang-orang yang murah hati mengulurkan tangan. Itu hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang seperti itu yang bisa menjalankan misi Tuhan. Tapi dynamos tadi itu adalah tanda atau tanda-tanda keheranan yang dibuat oleh para murid. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dynamos diberikan kepada murid-murid. Dan menjadi anak-anak Allah itu harus kita menerima exousia, bukan dynamos, Bapak Ibu. Untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, yang supaya hidup kita menjadi sempurna adanya, itu kita butuh exousia. Kualitas hidupmu ditingkatkan. Katakan dulu, kualitas hidup saya ditingkatkan. Kualitas hidup saya ditingkatkan. Makanya kepenuhan Roh Kudus itu membuat kualitas hidup seseorang itu ditingkatkan. Amin. Siapa mau kualitas hidupnya mau ditingkatkan di zaman sekarang? Saya mau. Kualitas hidup saya harus ditingkatkan. Demikian juga Bapak Ibu. Kualitas hidup kita harus ditingkatkan. Dan oleh sebab itu terbukti. Para murid-murid kualitas hidupnya terbukti pada zaman itu. Mereka disukai oleh banyak orang. Dan walaupun mereka dianiaya, tetapi Alkitab mencatat mereka disukai oleh banyak orang. Hari-hari ini apa yang membuat hidup kita itu tidak disukai oleh orang? Mari kita koreksi. Apakah kita itu merugikan orang lain? Apakah kita hanya diam saja, tidak mau ambil bagian dalam mengasihi orang lain? Kita koreksi diri kita. Tuhan mau ketika kita sudah menerima kualitas hidup yang semakin ditingkatkan tadi, kita bergerak Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita sudah mengambil bagian dalam pembagian sembako. Kita bersyukur Tuhan masih bisa kerjakan sampai di situ. Pemerintah kita juga kita bersyukur. Makanya apa yang bisa kita perbuat? Perbuatlah. Makanya kuasa yang ada padamu, kuasa yang ada pada saya, itu kita gunakan bagi pelayanan dimanapun saya dan saudara berada.
Apakah Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan, bisnis, jemaat yang melayani di gereja, kita punya kuasa yang sama, karena ada kuasa yang sama. Tergantung ketika kita menerapkan kuasa itu, nah disitulah Tuhan bekerja. Amin Bapak Ibu. Pergunakanlah kuasa yang ada padamu. Jangan takut. Ada kuasa dalam dirimu yang besar, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika kita sudah menerima kuasa itu, sudah dipraktikkan kuasa itu di dalam diri saya dan diri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, disinilah kualitas hidupmu semakin ditingkatkan. Amin. Nah, dan yang ketiga, apa sih manfaat kebun kudus itu menurut firman Tuhan yang barusan kita baca? Pada ayat 37, mereka itu berkobar dalam kemurahan. Kata berkobar dalam kemurahan. Nah, kemurahan itu bukan hanya sekadar memberi Bapak Ibu, bukan. Bukan hanya sekadar menolong seseorang, bukan. Kemurahan berarti sikap hidup kita terhadap sesuatu yang kita lihat, orang yang kita tolong. Ketika dia sedang berkekurangan, kita melihat apakah kita empati atau simpati melihat orang itu. Apakah kita menolong orang itu karena ada motivasi, ada motif yang lain di balik semua itu? Apakah kita menerima orang lain karena ingin memperoleh keuntungan? Nah, orang-orang yang berciri murah hati tadi sudah dikatakan, cirinya dalam ayat ini tadi, mereka bisa menjual harta mereka. Dalam konteks harta, mereka bisa menjual tanah apapun demi apa? Pelayanan. Ini menandakan begini, bahwa memang kalau orang yang sudah mengalami Tuhan, mengalami pembaharuan dalam hidupnya, semua akan diberikan kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan serta-merta murah hati karena aku memberi, bukan. Tapi kalau orang sudah mengalami Tuhan dengan benar, mengalami pembaharuan pikiran, mengalami pembaharuan hati dalam hidupnya, percayalah, hidupnya akan sepenuhnya bagi Tuhan. Karena Tuhan mau memang sepenuhnya hidup kita ini bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan semuanya. Enggak separuh-separuh, enggak setengah, tapi sepenuhnya bagi Tuhan. Apakah di saat kita dipadahkan kepada situasi yang mengancam sekalipun, bisa nggak kita sanggup berkata semuanya milik Tuhan? Seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tapi percaya, ketika kita dalam situasi apapun, ingat ada Bapa di surga tetap memelihara. Satu helai rambut pun dari rambut saya dan saudara tidak dibiarkan Tuhan jatuh tanpa kehendak Tuhan. Itu artinya apa? Setiap detik Tuhan memantau kita. Amin. Kalau mau hidup dalam kebenaran tadi, setiap detik saya saudara dipantau oleh Tuhan. Makanya kita bersyukur pada hari ini jemaat di Permata Luju Benteng tetap dalam proteksi Tuhan. Amin. Kita bersyukur dalam situasi sekarang ini, walaupun mungkin secara ekonomi mungkin sedikit mengalami penurunan, tapi itu bukan masalah terbesar. Katakan bukan masalah terbesar. Tapi yang penting saya dan saudara masih tetap hidup sampai sekarang. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang membuat kita bangga punya Yesus, bangga punya Bapa yang luar biasa mengurapi kita. Dan ingatlah, ketika saya dan saudara sudah mengalami Tuhan, menerima manfaat dari Roh Kudus yang pertama tadi, kita harus mulai berkobar dalam doa. Kita bangkitkan lagi spiritual kita.
Mari berdoa, kelompok doa, keluarga kami sebagai keluarga bangun lagi, naikkan jam-jam doa. Terus yang kedua dari berkobar dalam puasa, ingat puasa bukan hanya untuk menandakan tanda-tanda kehilangan, tapi bagaimana kualitas hidup saya dan saudara itu semakin meningkat. Amin. Bukan lagi hal-hal kekanak-kanakan yang perlu kita bicarakan, tapi bagaimana proses kedewasaan yang Tuhan janjikan. Dan yang ketiga adalah kita harus bermurah hati dalam segala apapun. Murah hatilah. Apakah itu memberi, apakah ketika diperhadapkan dalam situasi apapun di lingkungan saudara yang saudara lihat, mari bermurah hatilah. Itulah tandanya orang sudah mengalami Roh Kudus. Amin. Pokoknya yang penting janganlah kita berbohong kepada Tuhan. Apapun yang bisa kita berbuat selama kita masih hidup dalam dunia ini, berbuatlah dengan benar. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, rencanakanlah untuk dapat hidup semakin berkorban. Amin. Punya spirit, punya gairah dalam segala hidup saudara. Sehingga ingat pembelian Tuhan sedang menunggu saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini dalam ibadah konser Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus mengerti dan mengalami manfaat Roh Kudus yang sudah Kau curahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapa, biarlah firman ini berkuasa mengubah kami. Firman ini berkuasa untuk mengurapi kami Tuhan, sehingga apa pesan firman-Mu pada malam hari ini bisa kami lakukan, bisa kami alami dalam setiap masa-masa hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan, situasi sekarang adalah situasi sulit yang sedang kami alami. Tapi firman-Mu berkata, satu helai rambut kami pun tidak Kau biarkan jatuh, bahwa Bapa tetap memelihara kami. Kami tidak mau hidup munafik Tuhan, kami mau hidup benar. Kualitas hidup kami akan semakin Tuhan tingkatkan Bapa, menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat Bapa. Kami bersyukur bagi pemerintah kami yang sudah punya program untuk sistem normalisasi yang terbaru. Tuhan berkatilah semua program dari pemerintah ini, sehingga gereja-Mu bisa beribadah kembali. Kami sebagai tubuh Kristus yang senantiasa berdoa, kiranya Tuhan mengasihani kami, memberi kami kesempatan Tuhan untuk memperbaiki hidup kami semakin lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam topik-topik doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang semua untuk kita masuk ke dalam topik doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Kau masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami bisa berdoa syafaat secara bersama-sama ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami akan berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa Indonesia, bangsa yang sangat Kau cintai, bangsa yang sangat Kau kasihi. Kami percaya dan sangat-sangat percaya bahwa bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini ada di tangan-Mu ya Tuhan. Hari demi hari kami selalu berdoa untuk COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan, jangan malukan doa kami ya Bapak. Kami mau Engkau menampung seluruh air mata kami. Engkau selalu menampung doa-doa dan cerita hati kami dalam kirbat-Mu ya Bapak. Kami tahu ini akan berakhir ya Bapak, sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk tetap bersabar, ajar kami untuk tetap berjuang, ajar kami untuk tetap mengikuti arahan pemerintah, ajar kami untuk tetap Tuhan Yesus dengar-dengaran. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang ada. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Semakin hari semakin banyak ya Bapak. Tetapi kami percaya semua dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Begitu juga dengan pemerintahan kami yang sudah bekerja keras Bapak untuk kami dan untuk bangsa kami. Tuhan berikan hikmat. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya berasal daripada Engkau ya Bapak. Tetap tuntun mereka, tetap jaga kesehatan mereka ya Bapak, sehingga mereka bisa menjalankan visi-misi dan tugas-Mu dengan
juga berdoa untuk gerejamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk atas jemaat-jemaat-Mu yang setia ya Bapak. Setia untuk mengikuti program gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan, jikalau pada hari ini ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, karena kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami tidak tahu apa yang mereka derita, tetapi Engkau, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan menyembuhkan mereka ya Bapak. Sekalipun kami tidak bertemu muka dengan muka ya Bapak, tapi kami percaya kami bisa saling mendoakan dan jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami kesakitan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan jemaat kami yang sedang mengalami kesusahan Bapak. Kami yakin dan percaya kesusahan sehari cukuplah untuk sekali Tuhan. Ada hari depan yang penuh dengan kebahagiaan yang Kau janjikan kepada kami Bapak. Ajar kami untuk tetap bersabar, ajar kami untuk tetap bersabar menunggu janji-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih atas lingkungan gereja-Mu. Biarlah kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, terima kasih juga untuk Wakil Gembala Tuhan Yesus yang telah menaungi kami, yang telah menjaga kami sebagai domba-domba-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau tetap berikan kesehatan, Engkau tetap berikan pemulihan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga dengan keluarga. Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kesehatan dan proteksi yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Tuhan, doa kami telah selesai. Kami percaya walaupun doa ini kurang dari kata sempurna ya Bapak, tetapi Kau tetap mendengar isi doa kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah unsur gabungan pada malam hari ini. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa kami pencipta langit dan bumi, dan kasih dari Yesus Kristus anak Allah yang hidup, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itulah yang memimpin dan memelihara hidup kami dari malam hari ini, besok sampai Maranatha Yesus datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara masuk dalam kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat jumpa minggu depan. Shalom.